Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Singamulya dengan Mbak. Setengah sana, Ya, rumahnya mana Mbak? Berantakan Batu. Ya, di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang kontraksi iup ya Mbak. Ini. Iup. Yang pertama itu KB iup atau intrauterine device. Suatu alat kontrasepsi yang pemasangannya dilakukan dengan cara memasukkan alat berbentuk T ke dalam rahim. KB spiral merupakan alat kontrasepsi yang efektif dan aman. Jenis KB spiral ya Mbak, bisa dilihat. Bisa dilihat ya Mbak. Ya. Yang pertama itu KB spiral iners seperti Lippes lobe dan Kinesis ring. Yang kedua ada KB spiral yang mengandung tembaga seperti CUT380A, ada CUT200C sama Novate CUT380A. Yang ketiga ada KB spiral yang mengandung hormon progesteron. Ya Mbak, yaitu seperti progestase dan levonorgestrel seperti levonol. Yang selanjutnya itu ada kontraindikasi pemakaian iud ya Mbak. Yang pertama itu kehamilan, yang kedua itu peradangan pada alat kelamin, yang ketiga itu kecurigaan tumor panas pada alat kelamin, tumor ganas. Yang keempat itu ada tumor jinak pada rahim. Yang kelima itu ada peradangan vagina di luar siklus haid yang berat. Yang keenam itu ada bentuk rahim yang tidak normal. Yang selanjutnya itu ada indikasi pemakaian iud ya Mbak. Ya. Yang pertama itu ibu yang masih berada pada usia reproduksi. Yang kedua itu ada ibu yang belum pernah hamil tetapi ingin menunda kehamilan. Yang ketiga itu ibu yang ingin menggunakan kontrasepsi dengan jangka panjang. Yang keempat itu ada ibu yang setelah melahirkan tidak menyusui bayinya. Yang kelima itu ada ibu menyusui yang menginginkan menggunakan kontrasepsi. Yang keenam itu ada ibu yang setelah abortus dan tidak ada tanda infeksi. Yang ketujuh itu ada ibu yang tidak menghendaki metode hormonal. Yang kedelapan itu ada ibu yang tidak nyaman untuk mengingat minum pil tetap setiap hari. Yang selanjutnya itu ada ini kekurangan KB iud ya Mbak. Yang pertama kelebihan. Yang pertama itu kelebihan KB iud. Yang pertama itu keefektifannya segera setelah dilakukan pemasangan. Yang kedua ada mempunyai manfaat jangka panjang bisa sampai 10 tahun dan tidak perlu diganti. Yang ketiga ada sangat efektif karena tidak harus ingat minum pil setiap hari. Terus yang keempat itu ada tidak berpengaruh terhadap kualitas dan volume ASI. Yang kelima ada tidak mempunyai efek samping hormonal karena mengandung bahan tembaga. Terus yang selanjutnya ada yang keenam itu tidak memiliki interaksi dengan obat-obatan. Yang ketujuh itu ada dengan langsung dipasang segera setelah melahirkan atau sudah abortus atau apabila tidak ada tanda infeksi. Yang selanjutnya yang ke-8 yang terakhir itu dapat digunakan sampai menopause 1 tahun atau lebih setelah haid setahun. Yang selanjutnya ada kekurangan KB iud.
Ini ya Mbak. Ya. Kurangannya itu yang pertama itu ada memerlukan prosedur medis termasuk pemeriksaan pelvis. Yang kedua itu ada tidak dapat memberikan pencegahan terhadap IMS. Yang ketiga ada tidak baik digunakan pada perempuan dengan IMS. Yang keempat yaitu ada tidak baik digunakan pada perempuan yang sering berganti pasangan. Yang kelima itu ada tidak dapat melakukan pelepasan KB spiral sendiri. Yang keenam itu harus memeriksa benang KB spiral dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya itu ada efek samping KB IUP ya Mbak. Ya. Efek sampingnya itu yang pertama perubahan pada siklus haid yang lebih lama dan banyak. Yang kedua saat haid lebih sakit. Yang ketiga kadang-kadang terdapat pendarahan sedikit di luar siklus haid. Terus ini ada pemasangan dan pelepasan iud. Hanya bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan yaitu dokter dan bidan ya Mbak. Ya. KB iud bisa dipasangkan 48 jam setelah persalinan. Jika terlambat, seringkali dokter menyarankan untuk memasang iud mulai sampai 8 minggu setelah persalinan. Setelah pemasangan iud disarankan untuk melakukan kontrol 1 minggu atau 1 bulan setelah pemasangan untuk melihat posisi iud di dalam rahim ya Mbak. Iya. Sudah itu aja. Apakah yang ditanyakan Mbak? Enggak ada. Oh, tidak ada. Ya udah jelas ya Mbak. Iya. Nanti Mbak bisa konsultasi ke dokter ya sama bidan. Ya. Udah sekian dari saya ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.